Ya pemirsa, kembali di Breaking News, cek kesehatan gratis perdana. Hari ini pemirsa kita kembali akan memantau situasi terkini seperti apakah suasana cek kesehatan gratis langsung dari puskesmas. Salah satunya di wilayah Jakarta, di Kebayoran Baru pemirsa. Kita bisa lihat bersama-sama bahwa di Puskesmas Kebayoran Baru Jakarta ini dipantau langsung dan bahkan dikunjungi langsung oleh dua wakil menteri kita, yakni ada Wakil Menteri Kependudukan, ada Isyana Bagus Oka, dan juga Wakil Menteri P3A Ferdy Katan yang bertegur sapa dengan sejumlah pasien yang sudah mulai mengantri sejak pagi tadi pemirsa. Dan tidak hanya di wilayah Jakarta, di kota-kota besar lainnya seperti tadi Tangerang Selatan dan juga bahkan di Depok pemirsa, sejumlah wakil menteri pun meninjau langsung untuk menuju sejumlah puskesmas untuk memastikan jalannya program baru dari pemerintah yang memberikan hadiah kepada masyarakat sudah berulang tahun di bulan ini untuk melakukan atau memanfaatkan cek kesehatan secara gratis di sejumlah puskesmas yang tersebar di Indonesia pemirsa. Bulan Februari ini. Ya, pemirsa, sejumlah jenis pemeriksaan kesehatan gratis yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, seperti diantaranya pemirsa, seperti untuk bayi yang baru lahir, bisa meliputi deteksi dini, sejumlah penyakit yang biasa menderita anak-anak atau bawaan pemirsa, kemudian juga balita dan juga anak prasekolah, tidak ketinggalan remaja dan juga dewasa, seperti meliputi tekanan darah, kadar kolesterol, gula darah, pemantau resiko kardiovaskular, fungsi paru, bahkan hingga penyakit kanker pemirsa. Tidak hanya anak-anak, balita, remaja, dan dewasa, lansia juga bisa memanfaatkan dan menikmati program cek kesehatan gratis ini, di mana lansia juga akan mendapatkan pemeriksaan kesehatan berupa fungsi indera seperti pendengaran, penglihatan, kesehatan jiwa, kemudian juga fungsi hati, dan deteksi gangguan kardiovaskular, paru, dan juga penyakit kanker. Kalau tadi sempat berbincang langsung pemirsa di lapangan, sejumlah atau reporter kami di lapangan Isra Ambarita juga melaporkan. Ya pemirsa, kita lihat langsung konferensi pers terkait dari program cek kesehatan gratis secara dini yang perdana dilakukan pada hari ini pemirsa. Ibu KPPA ya? PPPA, sorry. Ibu Veronikata dan juga Ibu Becky dari Kemenkes dan kawan-kawan juga yang terhormat Pak Munjirin, Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, Wali Kota saya, juga Ibu Kepala Puskesmas ya, Ibu Tivi. Perkenalkan, saya adalah Dede Prayudi, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan alhamdulillah ya, kami ingin mengucapkan alhamdulillah, puji syukur bahwa pada hari ini negara sudah memulai sesuatu yang sebenarnya sudah diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar kita, yaitu pasal 28H ayat 1 dan ayat 3 yang sebenarnya bunyinya kurang lebih seperti ini, bahwa terkait kesehatan seluruh rakyat Indonesia itu memiliki dua hak. Hak yang pertama adalah hak untuk sehat, hak yang kedua adalah hak untuk mendapatkan layanan kesehatan. Terkait dengan hak yang pertama untuk sehat, di sini nggak cukup sehat lalu dibiarkan, tapi sehat harus diproteksi. Nah, inilah dia apa yang sedang dilakukan negara, dan ini sebenarnya sudah menjadi janji Presiden Prabowo sewaktu masih mengikuti kontestasi politik.
saya tidak mau terlalu jauh masuk ke era itu ya, tapi yang pasti cek kesehatan gratis ini adalah satu dari 8 program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo, yang dimana ini nomor 2. Jadi kalau nomor 1 kemarin adalah makan bergizi gratis, lalu yang kedua adalah cek kesehatan gratis. Nah, ini memang kita targetkan ya, ini program ini berlaku umum untuk seluruh rakyat Indonesia dan untuk mereka-mereka yang sedang berulang tahun. Nah, jadi pendistribusian program ini adalah melalui hadiah ulang tahun dalam tanda kutip. Jadi bagi yang ulang tahun ya, jangan lupa untuk periksa kesehatan di puskesmas terdekat. Dan dengan cara yang juga sebenarnya sederhana, tinggal download aplikasi Satu Sehat misalnya ya. Atau misalnya tadi kita temukan ada seorang nenek ya berusia 66 tahun, Ibu Siti. Katanya, wah saya nggak ngerti gaptek saya katanya gitu ya. Tapi kemudian datang ke sini tetap diarahkan, dipandu sampai akhirnya apa? Akhirnya beliau sendiri sudah memiliki aplikasi tersebut gitu. Jadi ini adalah komitmen pemerintah sekali lagi untuk mewujudkan promotif preventif terkait dengan kesehatan ya. Jadi nggak hanya kuratif saja, jadi yang sakit diobati, tapi yang belum sakit ini harus diproteksi. Tujuannya adalah yang sehat harus diproteksi, maksud saya. Tujuannya adalah pertama memang kalau misal masih sehat harus dipantau terus ya. Kalau misalnya ada indikasi supaya ketahuan lebih awal. Kalau sudah ada penyakit ketahuan lebih awal. Dan kalau sudah parah apalagi ini ya, harus memang terdeteksi. Jadi tujuannya untuk melindungi masyarakat ya supaya tetap sehat, dan ini sudah termaktub di dalam undang-undang dasar kita, sudah termaktub di dalam konstitusi kita. Jadi demikian ya dari kami Kantor Komunikasi Kepresidenan. Nanti Ibu Wamen Isyana dan Ibu Wamen Veronica dan juga Ibu Becky akan menambahkan. Silakan. Ya, terima kasih Pak Dede Uki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman wartawan. Terima kasih banyak sudah hadir untuk melihat bagaimana sebuah sejarah dimulai, bahwa dimulainya cek kesehatan gratis bagi warga masyarakat Indonesia, seluruh warga negara Indonesia, dengan sasaran penerima manfaat 281 juta warga negara Indonesia. Jadi sifatnya dari program cek kesehatan gratis ini adalah bagaimana seluruh warga negara Indonesia, baik dari mulai bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia, semuanya tidak ada yang ketinggalan, no one left behind dalam program ini. Dan kami dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN juga mendukung penuh program yang merupakan program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto. Dari kementerian kami akan terus berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian PPPA, dan semua kementerian-kementerian lain dalam Kabinet Merah Putih untuk menyukseskan program-program yang menjadi visi misi dari Presiden Prabowo Subianto. Salah satu yang akan menjadi tugas kami dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN adalah memberikan edukasi dan menggerakkan masyarakat untuk mengikuti program cek kesehatan gratis ini. Program CKG ini karena kami salah satu tugas dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN memang adalah untuk melakukan sosialisasi dan penggerakan. Hari ini tadi kita sudah lihat di Puskesmas Kebayoran Baru ini ada 23 yang terdaftar untuk mengikuti cek kesehatan gratis hari ini. Untuk yang berulang tahun, karena ini adalah kado dari negara untuk warga masyarakat yang berulang tahun dan akan dilakukan setiap tahunnya. Tujuannya ya tadi, kita ingin agar tidak lagi fokus kepada pengobatan, tapi pencegahan. Preventif bukan kuratif, itu yang ingin kita coba lakukan. Agar apa? Karena salah satu tujuan dari Astacita Presiden Prabowo Subianto adalah meningkatkan SDM, sumber daya manusia yang unggul. Bagaimana menciptakan keunggulan dari SDM sumber daya manusia Indonesia, salah satunya adalah dengan memastikan sumber daya manusianya sehat. Bagaimana memastikan sumber daya manusianya sehat? Oleh karena itu kita mencegah akan jauh lebih
lebih baik daripada mengobati. Itu sebabnya pemeriksaan kesehatan ini dilakukan dengan rutin nantinya setiap tahun. Untuk yang berulang tahun, kado dari negara yang akan berulang tahun juga ke-80 tahun ini, di tahun 2025 usia Republik Indonesia akan 80 tahun, dan memberikan kado kepada masyarakatnya yang berulang tahun untuk mendapatkan cek kesehatan gratis. Tadi kita juga berbicara dengan sejumlah penerima manfaat, ada yang lansia, ada yang dewasa, ada yang anak-anak. Mereka semua sangat senang dengan program ini, dan yang paling penting kadonya katanya mereka adalah diberikan kesehatan. Jadi cek kesehatan gratis, jika hasilnya bagus, itu adalah merupakan kado yang luar biasa, terutama bagi para lansia tadi, sangat senang sekali. Dan hasilnya juga bisa diketahui dalam beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan semuanya hasilnya bagus, karena tadi kita ingin memastikan bahwa makin banyak masyarakat Indonesia yang sehat, dan jika ada penyakit dapat terdeteksi sejak dini sehingga dapat dilakukan penanganan dengan lebih cepat dan tepat. Dari kami itu, silakan Ibu Wamen PPPA. Jangan sampai salah tekniknya, kurang satu, pemberdayaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi saya ini juga sama, berarti di ujung tombaknya itu biasanya pelaporan kekerasan. Nah, dengan adanya paradigma dari tweet-tweetnya Pak Presiden Prabowo dan Pak Gibran, Wapres, nah itu menunjukkan bahwa kita akan mengubah paradigma kita ke preventif sebenarnya. Dan di kementerian kita, memang kita ada program Ruang Bersama Indonesia, di mana itu akan diajak seluruh kolaborasi kementerian semua untuk bersama-sama membangun SDM seperti yang dicita-citakan generasi emas 2045. Jadi kolaborasi ini sebuah platform yang kementerian semua, koperasi masuk, UMKM masuk, BKKBN membina keluarga. Family planning penting. Karena kalau kita banyak anaknya tidak berkualitas, kita tidak mampu mendidik, tidak mampu memberikan makanan yang sehat, mulai dari ibu hamil, stunting, sampai anak-anak seperti program Pak Presiden yang memberi makan anak di sekolah. Harusnya ini akan dibawa sampai ke rumah, bagaimana mengubah pola pemikir keluarga dari ibu. Untuk ketahanan dapur, itu bisa dibuat dari dapur rumah sendiri, belakang halaman, dengan planter bag kita bisa menanam, kita bisa memelihara ikan. Nah, inilah bagian dari kolaborasi kita di dalam Ruang Bersama Indonesia yang kita harapkan ini menjadi satu pelopor bersama untuk memberdayakan perempuan dan anak pasti terlindungi kalau ibunya berdaya. Kemudian tentu kita akan mencoba, karena ketika ekonomi ibu ada, ekonomi keluarga ada, saya yakin keluarga itu juga pasti berkualitas. Itu saja dari saya, kita tetap bersama-sama dalam kolaborasi ini untuk mewujudkan atas cita Pak Presiden. Terima kasih. Ya, terima kasih. Melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dede, Ibu Desnaya, dan Ibu Veronica yang luar biasa ya. Kita semuanya tidak ingin sakit, betul ya? Kita ingin supaya kita bisa menjaga kesehatan kita. Nah, maka itu tagline-nya cek kesehatan dulu sebelum jatuh sakit, ya, gitu ya, setuju ya? Kemudian mencegah lebih murah daripada kita mengobati. Jadi kita ini kalau sakit pasti menambah beban keluarga, tadi sudah disampaikan, dan itu yang akan kita tujuan dari dari screening gratis ini. Nah, kalau teknisnya lokasinya di mana sih gitu? Lokasinya boleh di puskesmas mana saja, di klinik swasta mana saja, tapi direkomendasikan adalah di yang terdaftar BPJS. Direkomendasikan, tapi yang lain boleh. Kalau nggak punya BPJS bagaimana? Ini yang adalah hadiah dari negara. Jadi siapapun boleh, tapi nantinya kalau ada itu direkomendasikan untuk menjadi peserta, karena BPJS adalah wajib. Kemudian kelompok umurnya kita tahu bertahap ya, semuanya kecuali usia sekolah.
usia sekolah nanti dimulainya di bulan Juni karena sesuai dengan tahun ajaran. Yang lainnya semua, tetapi ibu hamil dan balita itu rutin akan dilakukan di posyandu. Manfaatnya banyak, tadi sudah disampaikan, kita mendeteksi lebih awal kalau ada resiko-resiko yang perlu. Ya, pemirsa, tidak hanya di salah satu puskesmas di Kebayoran Baru, Jakarta, pemirsa, di kawasan Kota Depok juga, pemirsa, program cek kesehatan gratis juga sudah dimulai dan ditinjau langsung oleh Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono langsung ke puskesmas Beji di Kota Depok, Jawa Barat, pemirsa. Di sini Agus Harimurti juga menyapa langsung sejumlah penikmat dari fasilitas baru program andalan Presiden Prabowo, yakni cek kesehatan gratis sebagai hadiah yang berulang tahun. Oh ya, berapa bulan? 8 bulan. Udah babynya ya, baginya ya. Oke, siap. Ya, yang pertama tuh 25 tahun ya, sehat-sehat ya. Ya, ayo lewat sini Bang. Lagi hamil, awas. Ada orang hamil. Maaf. Itu pindah lagi. Ya, nanti mohon izin di sana periksa ya. Mohon izin. Dari luar saja ya. Terbatas. Ya. Kita di luar ya. Di luar ya. Di luar aja, di luar. Mas. Media juga ya. Saya di Mas Amit. Sama nggak ada yang lagi. Itu kembali sama jalan lumpur juga waktu itu. Lewat dalam bisa. Banyak. Tidak pasti. Dan kalau lebih bisa Sana mau ditutup. ya, itu memang ya penurunan. Mana lagi sih? Laut skin lagi menjadi laut skin. Ya, pemirsa, kita lihat bersama-sama Agus Harimurti Yudhoyono selaku Menko Infrastruktur masih menyapa sejumlah pasien yang saat ini tengah mengantri untuk menikmati fasilitas baru dari pemerintah untuk masyarakat, yakni cek kesehatan gratis, di mana menurut agenda yang kami terima, pemirsa, setidaknya hari ini untuk hari perdana atau hari pertama dari cek kesehatan gratis, pemirsa, terdapat 2 kegiatan seremoni yang dimulainya program cek kesehatan gratis. Yang pertama ada di Kota Depok yang ditinjau langsung oleh Menko Infrastruktur Agus Harimurti, dan juga pemirsa di Jakarta di Puskesmas salah satu di Kebayoran Baru yang ditinjau langsung oleh Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagus Oka dan juga Wakil Menteri P3A Veronika Tan, pemirsa. Di mana, pemirsa, menurut konferensi pers yang baru saja digelar tadi, yang diwakili oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan dan juga Wakil Kepala BKKBN dan juga Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak, pemirsa, bahwa program dari cek kesehatan gratis ini adalah program yang berlaku secara umum untuk masyarakat Indonesia. Bagi yang sedang berulang tahun, pemirsa, pada hari ini ataupun pada bulan ini ataupun pada bulan Januari kemarin, tidak perlu khawatir, Anda bisa memeriksakan kesehatan langsung secara gratis di puskesmas terdekat.
Namun pemirsa, ada sejumlah persyaratan, salah satunya adalah daftar secara online pemirsa. Untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis ini, masyarakat bisa mendaftar lewat aplikasi Satu Sehat Mobile. Dan setelah mendaftar, nantinya masyarakat juga akan mendapatkan notifikasi melalui WhatsApp dan diarahkan untuk mengisi screening mandiri. Sementara itu juga saat jadwal kunjungan ke layanan kesehatan ataupun puskesmas, para pendaftar ini nanti juga diminta untuk membawa identitas diri berupa KTP. Dan pemirsa juga diingatkan kembali oleh reporter kami di lapangan tadi, tipsnya adalah memilih puskesmas terdekat dari kediaman Anda tinggal, pemirsa. Dan program baru dari pemerintah ini, pemirsa, untuk seluruh lapisan masyarakat tidak tertinggal program ini, dan ingat kembali untuk memanfaatkan program ini, dan seluruh kementerian berkolaborasi juga untuk sejumlah program yang mengutamakan dari kemajuan dan kesehatan masyarakat, di mana tujuannya tidak lagi untuk pengobatan, tetapi juga dalam pencegahan, pemirsa, di mana yang sakit diobati dan yang sehat harus diproteksi. Bagaimana tanggapannya program dari pemerintah cek kesehatan gratis? Senang ya Pak, mudah-mudahan ya orang itu bermanfaat gitu. Ya pemirsa, di layar televisi Anda sebelah kiri adalah salah satu puskesmas di kawasan Depok, yaitu Puskesmas Beji, yang dikunjungi langsung oleh Menko Infrastruktur Agus Harimurti. Sementara di sebelah kanan pemirsa, ini adalah salah satu puskesmas di Kebonjeruk, Jakarta Barat, yang juga sedang melakukan seremoni perdana pada hari adalah cek kesehatan gratis untuk masyarakat yang berulang tahun. Per 10 Februari ini pemirsa, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia resmi memulai program cek kesehatan gratis sebagai kado ulang tahun dari negara kepada masyarakat per hari ini. Dan program dari cek kesehatan gratis ini pun bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia dan juga mengurangi beban penyakit yang bisa dicegah. Ini sebagai upaya preventif terhadap berbagai penyakit yang banyak terjadi di Indonesia. Sebagai hadiah ulang tahun untuk masyarakat, program cek kesehatan gratis ini diharapkan nantinya pemirsa bisa memberikan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari bayi hingga lansia. Dengan pemeriksaan kesehatan gratis ini, pemirsa akan membantu bagaimana masyarakat nantinya mengetahui kondisi kesehatannya masing-masing. Pemeriksaan kesehatan yang dilayani pun pemirsa ini cukup luas pemirsa, cakupannya berbagai jenis penyakit bisa dicegah melalui deteksi dini, dan juga program ini juga menjawab kebutuhan yang mendesak terkait tingginya angka kematian akibat penyakit yang seharusnya bisa dicegah pemirsa. Ini lagi apa ini? Kalau ini adiknya. Ibu siapa? Seperti kita ketahui pemirsa, cek kesehatan gratis ini dilaksanakan berdasarkan siklus hidup masyarakat dengan fokus utama pada 3 momentum pelaksanaan. Seperti hari ini, cek kesehatan gratis ulang tahun, cek kesehatan gratis sekolah, dan cek kesehatan gratis khusus untuk ibu hamil dan juga balita. Dan
cek kesehatan gratis ulang tahun yang dimulai pada hari ini 10 Februari dan melibatkan pemeriksaan untuk anak usia 0 sampai 6 tahun serta masyarakat usia 18 tahun ke atas. Di mana pemeriksaan kesehatan ini akan dilakukan di puskesmas dan klinik yang telah bekerja sama. Dan pemirsa nggak perlu khawatir, bagi pemirsa yang mungkin berulang tahun tadi di 1 Januari kemarin, pemirsa juga bisa mendapatkan CKG atau cek kesehatan gratis dalam kurun waktu mulai dari ulang tahun plus 30 hari. Hal ini pun diharapkan mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan tanpa harus menunggu lama. Ya ini Mas. Ya Mas. Halo, ya. Iya Mas. Makasih kita foto dulu. Struktur Agus Harimurti Yudhoyono. Di kota selanjutnya pemirsa, di Kota Bogor, ada Wakil Menteri P2MI yang juga meninjau langsung, yakni Zulfikar Ahmad, datang langsung ke salah satu puskesmas di Kota Bogor, pemirsa, untuk memastikan jalannya dari cek kesehatan gratis sebagai berulang tahun perdana hari ini berjalan dengan lancar dan sejumlah pasien yang wajib penerima bisa memanfaatkan program gratis ini sebagai hadiah ulang tahun bagi masyarakat dari pemerintah.
Oke, siap. Apanya mic-nya? Kalau saya lihat turun langsung. Oh iya. Jadi pertama setelah daftar Nanti pemeriksaan screening screening itu di netizen. apa saja? Ada screening mandiri juga, Iya. terus ada tanda-tanda vital juga, kayak tensi, tinggi badan, berat badan, terus lingkar perut, sama lingkar perut. Tensi, tinggi badan, berat badan, Suhu, nadi. nadi. Biasanya gimana? Biasanya. Grogi ada Pak Menko, tensinya tinggi. Ya, pemirsa, Menteri Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar juga turut langsung meninjau di sejumlah titik lokasi di puskesmas pemirsa yang bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan layanan gratis cek kesehatan bagi yang berulang tahun. Dan ia juga sempat menyapa sejumlah pasien yang tengah mengantri di sana, pemirsa, dan memang sudah mendaftar secara online sebelumnya untuk dapat menikmati fasilitas baru dari pemerintah kali ini. CKG, PKG. Iya. CKG Pak. Sebelah sini Pak. Sebelah sini. CKG. Ini CKG. Hati-hati. Setelah screening baru Pemeriksaan. Lagi ngelihat itu. Lagi ngelihat jauh. Jarak jauh ya. Boleh tidak? Boleh nggak disimulasikan? Disimulasikan. Ibu di sana tadi tutup mata. Salam dulu. jadi udah apa tes apa tadi? Screening sudah. Tinggi badan, tensi darah, berat badan. Nah, sekarang mata. Coba Lihat. Ibu mau yang tadi. Pak dokternya mana Pak dokternya? Ini Ibu dokternya. Terima kasih. Paling ujung Ibu. Paling ujung. Ayo buka yuk. Dia ini dikondisikan ya. Mas. Paling ujung. Dokternya boleh dipandu. Ibu, ini nanti dibaca huruf apa? E, ya, F, J, O, T, D, F, L, E, P, C, D, E, lanjut, P, ya, E, D, F, C, D. Nah, normal ya Bu ya. E, F, O, J, L, P, D. Kalau saya udah rusak jam segini. Ya, lanjut. Ditutup satu Bapak. Ya, pemirsa, pada kali ini Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau yang akrab disapa dengan Caimin, pemirsa, tengah langsung meninjau cek kesehatan gratis langsung dari puskesmas di Ciater, Tangerang Selatan. D, O, F, T, itu. Kali ini Caimin juga mendampingi sejumlah pasien yang menikmati cek kesehatan mata secara gratis, pemirsa. Saya udah pasti gagal. Ini tadi saya coba gagal. Jangan ditekan Bapak, nanti kalau ditekan takut jadi kurang, jadi di tanggal menengah aja. Ya. Ini ya Pak dari atas. Aman. E, B, F, Z, O, T, J,
E, L, D, C, E, P. Udah bubar sudah. Sudah bubar. Nah, jadi memang ada gangguan di refraksinya sedikit. Jadi situs Bapak 20/40. Normalnya harusnya 20/20. Memang. Mata satunya boleh sekalian? Oke. Kabur nggak Pak? Nggak ya? Nggak. Ya. E, P, F, Z. Udah kacau sih. O, D, E, F, D, C, L, embuh udah. Sekarang coba pakai kacamatanya Bapak. Nah, kalau kacamata aman. Kalau pakai kacamata masih bisa baca sampai sini, berarti artinya Bapak kacamatanya masih dalam kondisi bagus. Ditutup. Aman. Saya lanjutkan nanti yang dari tadi ya Pak ya. Ini kebaca. E, D, D, G, E. Ini karena embun. Tapi kebaca jelas ya Pak ya? Enggak, sudah situ, maksimal sudah segitu. Ini jadi bawah masih oke, bawahnya. yang ini masih oke? Masih. Nah, bawahnya lagi udah hancur. Yang memang normalnya sampai sini. Bapak ini apa Pak? Lupa Pak? Ini karena kabut nih. Oh ya kabut ya. Kalau masih kebaca berarti kacamatanya masih dalam kondisi bagus, nggak perlu ganti lagi. Nggak perlu ganti lagi. Nah, tapi kalau udah kebaca, Bapak waktunya ganti kacamata. Wah, mahal lagi. Nggak bisa diambil ya kadonya ya Pak? Nggak termasuk ya? Terima kasih Bu Dokter. Ya, pemirsa, baru saja kita saksikan bersama Caimin atau Muhammad Iskandar selaku Menko Pemberdayaan Masyarakat yang turut mencoba salah satu cek kesehatan gratis. Salah satunya adalah pemeriksaan penglihatan atau mengetahui untuk rabun jauh atau tidaknya pemirsa untuk penglihatan. Tidak hanya cek pemeriksaan mata pemirsa, sebenarnya jenis pemeriksaan dalam CKG ini sangat bervariasi. Mulai dari screening kekurangan hormon, penyakit jantung bawaan, hingga pemeriksaan gizi, telinga, dan juga tekanan darah pemirsa. Darjaya dari Kementerian Kesehatan, Ibu Brita Laura, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ibu Nina Suzana, Sekda Kota Depok, dan Dr. Hilma Handayani sebagai Kepala Puskesmas Beji. Tadi dalam perjalanan dari Jakarta, saya juga sempat berkomunikasi via telepon dengan Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin, yang baru saja mendarat di Surabaya untuk kegiatan serupa, yang intinya adalah pemerintah, tentu ini adalah sebuah kebijakan dan arahan yang luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, ingin meyakinkan negara hadir. Ini adalah amanah konstitusi, bukan hanya sekedar visi misi asa kita, bukan hanya sekedar janji kampanye, tetapi benar-benar kita harus menjalankan amanah konstitusi kita, di mana setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, ini merupakan salah satu kebijakan yang sangat strategis dan menyentuh masyarakat luas. 280 juta penduduk Indonesia semuanya berhak mendapatkan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan gratis. Jadi medical check-up seperti ini tentu tidak murah. Dan seringkali masyarakat kita tidak punya kemampuan dan juga mungkin belum terlalu memahami pentingnya medical check-up. Pemeriksaan kesehatan ini seharusnya menjadi hal yang sangat mendasar karena semangatnya adalah lebih baik kita mendeteksi dini. Kita harus tahu kondisi kesehatan kita masing-masing. Baru setelah kita tahu apakah ada masalah kesehatan, maka segera kita lakukan pengobatan atau tindakan yang memang diperlukan. Tetapi prinsipnya mencegah jauh lebih baik, jauh lebih murah daripada kita harus mengobati. Dan sekali lagi ini adalah bentuk keberpihakan pada masyarakat, terutamanya masyarakat kecil, untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, termasuk melalui medical check-up. Tadi saya melihat situasi dan suasana di Puskesmas Beji ini bagus sekali, penataannya rapi dan ramai karena memang ini hari pertama dan ini spesial, kado ulang tahun dari pemerintah karena setiap yang berulang tahun bisa mendapatkan voucher cek kesehatan gratis ini
melalui aplikasi Satu Kesehatan, itu bisa di-download di handphone kita, tapi juga pasti akan dilayani dengan baik oleh para pengawal puskesmas ini, termasuk dokter, suster, semuanya siap di sini dengan baik. Di tempat-tempat lain juga begitu, baik untuk bayi yang baru lahir, kemudian untuk yang balita dan anak-anak pra-sekolah, lalu untuk remaja yang sekolah, termasuk juga dewasa, dan yang keempat yang lansia. Tadi semuanya ada, penyiapan anak kecil, balita, kemudian juga ada ibu hamil, ada lansia, ya, yang masing-masing ingin mengetahui kondisinya seperti apa. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ini bisa menjadi kebijakan yang kita kawal bersama. Program seperti ini akan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terima kasih kepada Puskesmas dan semua yang telah bekerja, termasuk dari Kementerian Kesehatan. Kami akan juga membantu mensosialisasikan ini, walaupun tidak secara khusus berada di wilayah kesehatan, tapi saya sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentu juga punya banyak relevansi, di mana kalau ingin Indonesia sehat, ingin indeks pembangunan manusianya meningkat, maka infrastruktur pendukung kesehatan, termasuk rumah sakit, puskesmas, posyandu, dan lain sebagainya juga harus kita perhatikan. Jadi saya siap bersinergi dan siap memberikan support kepada upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kita di seluruh Indonesia. Oke, Bapak, ini kan dari hulu ke hilir ya Pak ya. Dari sini apakah sudah melihat ada hambatan ataupun ada simbol? Per hari ini tadi saya sambil berdialog juga, sejauh ini lancar dalam arti puskesmas memiliki kesiapan, baik dari SDM-nya, kemudian peralatannya, termasuk kita tadi juga lihat mekanismenya sebetulnya mudah, sederhana, dan bisa cepat dilakukan, dari mulai pendaftaran, kemudian mendapatkan nomor antrian, kemudian nunggu dipanggil, tapi saya lihat juga tempatnya juga tersedia dengan baik, bisa duduk dengan baik ya, dan saya rasa ini harus kita kawal bersama-sama, Puskesmas Beji, tapi juga misalnya, di tempat yang lain juga harus bagus gitu ya, di mana-mana harus bagus. Mas, ini jadi menarik karena banyak sekali Menko dan Wamen yang turun gunung gitu ya untuk melihat kondisinya padahal di luar dari kondisinya. Apakah emang ada fokus tertentu yang ingin jadi fokus sasaran tertentu? Iya, ini merupakan bukti bahwa kita harus bekerja tidak hanya dalam sektor koridor kita saja, karena yang sifatnya nasional dan ini dirasakan langsung oleh masyarakat kita, termasuk makan bergizi gratis. Tidak hanya menteri atau lembaga yang memiliki kaitan langsung dengan pengadaan makan bergizi gratis, tapi semua juga ikut menyemarakan sekaligus juga menyukseskan. Begitu pula dengan cek kesehatan gratis ini. Jadi saya rasa ini adalah kesepakatan kita untuk menyukseskan program dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat. Ini kan kesehatan gratis ini dari dipublikkan juga paket, misalnya adakah potensi pelibatan terkait seperti program ini? Karena kan mungkin Pak Dirjen sudah. Ya, sampai saat ini cek kesehatan gratis. Ya, sampai saat ini pemeriksaan kesehatan gratis dilayani oleh tenaga kesehatan. Tetapi kalau nanti di puskesmas ada tenaga dokter muda kita atau koas yang sedang istilahnya praktek, itu juga bisa dilibatkan. Oke. Ya, teman-teman, kita melihat ini kenapa Pak Menko IPK hadir di sini. Kita melihat inilah bukti kekompakan, gaya kepemimpinan, dan juga gaya dari Kabinet Merah Putih. Bagaimana semua ini mendukung satu program dari Presiden ya Pak ya. Dan ini kalau teman-teman banyak dulu melihat, menanyakan, ini manfaat dari retret di Magelang apa sih? Ya ini bisa melihat ini salah satunya ya, bagaimana kekompakan ini terjalin. Upaya-upaya untuk memecah silo yang selama ini menjadi satu kendala dalam pelaksanaan pemerintahan, ini salah satu seperti ini. Jadi semua membantu dengan apa yang bisa, menjadi satu perhatian bersama. Dan lagi tadi saya mau menyampaikan satu lagi bahwa ini adalah bentuk puskesmas, pemerintah daerah yang berpartisipasi untuk mendukung program ini, semua tenaga kesehatan sampai ke puskesmas yang ditugaskan sampai level RW seperti di Kota Surabaya ini, kami mengucapkan terima kasih. Jadi mari kita mengubah
paradigma dari mengobati menjadi mencegah. Jaga kesehatan sebaik-baiknya, satu sehat, semua sehat. Ya, terima kasih gitu aja. Pemerintah menyiapkan anggaran berapa sih untuk cek kesehatan? Nanti Pak Sekjen Kemenkes akan menjelaskan lebih lanjut. Silakan. Baik Pak Menko. Baik teman-teman, ini merupakan perwujudan dari pasal 28H dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di mana setiap warga negara berhak untuk memperoleh layanan kesehatan. Dan ini merupakan salah satu dari program hasil terbaik cepat Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Dan kita tahu bahwa pada tanggal 6 Januari 2025 kemarin, program hasil terbaik cepat makan bergizi gratis sudah dimulai. Dan hari ini kita tanggal 10 Februari 2025 program hasil terbaik cepat kedua, yaitu cek kesehatan gratis dimulai. Ini adalah salah satu cara kita, bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko, untuk Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, yang saya hormati Pak Wali Kota, yang saya hormati Kepala Puskesmas dan seluruh jajaran para pejabat dari berbagai kementerian yang hadir. Dari Kemenko ada Pak Nunung, Deputi 2. Saya beserta Ibu Caca dari Kantor Komunikasi Presiden. Saya beserta Ibu Caca dari Kantor Komunikasi Presiden dan seluruh yang hadir para pejabat hari ini menyaksikan pemberian hari ulang tahun, hadiah hari ulang tahun pemerintah kepada masyarakat, yaitu cek kesehatan gratis kepada seluruh rakyat Indonesia, di mana diberikan seluruh pelayanan cek kesehatan pada hari ulang tahun masing-masing. Termasuk para wartawan nanti cek hari ulang tahunnya nanti akan dipersiapkan di puskesmas setempat. Akan ada pelayanan cek kesehatan gratis yang kita sebut CKG. CKG ini bagian dari misi Pak Presiden Prabowo dan pemerintah untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, terutama dalam rangka preventif, dalam rangka pencegahan dibanding kuratif atau penanganan kesehatan. Sehingga insya Allah dengan seluruh cek kesehatan gratis di seluruh warga bangsa ini akan terdeteksi bagaimana realitas kesehatan rakyat kita. Ini bagian integral, satu kesatuan dari pelayanan BPS kesehatan, sehingga dengan deteksi dini maka akan dapat diprediksi bagaimana pelayanan-pelayanan kesehatan berikutnya. Dengan demikian maka kita sangat yakin komitmen Pak Presiden Prabowo akan membawa seluruh bangsa kita menuju bangsa yang sehat, bangsa yang kuat, dan tentu akan membawa kemajuan baik ekonomi, sosial, budaya, ketahanan, dan kemandirian bangsa. Tentu dengan kesehatan yang baik, maka syarat utama untuk menjadi subjek pembangunan, untuk menjadi manusia yang berdaya, untuk menjadi manusia yang mandiri akan terwujud. Cek kesehatan dimulai hari ini secara serentak di seluruh tanah air. Hari ini kita saksikan di seluruh puskesmas-puskesmas. Kepada seluruh masyarakat yang belum mendengar atau belum
tahu kalau ada cek kesehatan gratis, maka silahkan mendatangi puskesmas di tempat masing-masing. Ada aplikasi namanya Satu Sehat, di mana 1 tahun 1 kali seluruh rakyat Indonesia akan mendapatkan pelayanan cek kesehatan gratis. Tanggalnya pas di hari ulang tahun Anda semua. Kepada yang hari ini ulang tahun, segera bergegas ke puskesmas. Kepada yang besok ada yang ulang tahun, segera bergegas ke puskesmas. Ada pemeriksaan atau cek kesehatan gratis, hadiah ulang tahun dari pemerintah dan negara. Selamat ulang tahun kepada yang hari ini sedang melakukan cek kesehatan karena hari ulang tahunnya. Semoga semuanya sehat, bangsa kita sehat, semuanya kuat, semuanya produktif, ekonomi kita maju dan rakyat merasa sejahtera. Demikian penjelasan saya. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Pak, ini kan diketahui kan kick off ya serentak ya. Ya. Nah, kalau ada kebijakan tertentu nggak Pak bagi yang warga masyarakat Indonesia yang berulang tahun itu sebelum tanggal 10 Februari Pak? Dari mulai tanggal 1 Januari sampai 9 Februari. Pokoknya semua warga memiliki hak untuk dilayani cek kesehatan gratis. Tanggal ini hanya sebagai mempermudah jadwal saja. Nanti Pak Asnawi bisa menjelaskan. Ya. Baik, yang ulang tahun Januari, Februari, Maret boleh sampai April. Nah, ini karena kita khawatir banyak yang belum mendengar, belum ikut, belum terdaftar. Jadi kita tidak mau warga kita yang hilang kesempatan untuk memeriksa cek kesehatan. Jadi masih bisa. Namun untuk April nanti kita hanya berikan 1 bulan. Misalnya April, tanggal 1 April itu maksimum periksanya 30 hari ke depan. Nah, tapi untuk Januari, Februari, Maret ini kita berikan kelonggaran agar semua warga bangsa bisa mendapatkan kado dari negara. Demikian, terima kasih. Tapi yang April itu hanya waktu 1 bulan. Toleransinya 1 bulan, cukup lama itu. Pak Menteri izin Pak, jika nantinya hasil screening kesehatan ada riwayatnya tertentu itu bagaimana Pak? Monggo Pak Asnawi. Ya, ada 2 tujuan kita di sini. Yang pertama, mendeteksi faktor risiko. Nah, bagi yang memiliki faktor risiko tertentu kita upayakan bagaimana mengendalikan faktor risiko. Tapi bagi yang terdeteksi misalnya misalnya TB, kemudian kita ikuti langkah berikutnya adalah melanjutkan pengobatan TB sebagaimana program standar yang selama ini. Barangkali demikian. Semua hasil yang ada gejala itu akan ditindaklanjuti segera baik di puskesmas maupun dirujuk ke fasilitas pelayanan yang lebih tinggi. Demikian. Pak Menteri izin, berarti kesehatan gratis ini nge-link ke BPJS atau bagaimana Pak? Pak Asnawi monggo. Ya, tentu kita harapkan semua terdaftar di BPJS. Hasil dari pemeriksaan ini kemudian diteruskan memanfaatkan pelayanan BPJS. Untuk itu kita dorong agar semua tetap aktif sebagai anggota BPJS. Berarti semua masyarakat harus punya aplikasi Satu Indonesia ya Pak? Satu Sehat. Bisa mendapatkan pelayanan ini atau bagaimana? Baik, mungkin saya tambahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Caca Anissa, tenaga ahli utama kantor komunikasi Presiden. Pertama kali mungkin kita harus mengucapkan selamat ulang tahun bagi masyarakat yang sudah mencoba cek kesehatan gratis di hari ini. Hari ini di Puskesmas Ciater ada 12 orang yang mengambil kado ulang tahun dari negara untuk memeriksakan kesehatannya di Puskesmas Ciater, Tangerang Selatan. Tidak ada pembatasan apakah harus 12, bukan. Setiap puskesmas ini kalau tidak salah 30 orang bisa dilayani di puskesmas tersebut untuk mendapat hak
cek kesehatan gratis. Lantas kenapa ada kuota 30 orang? Supaya layanan yang memang seharusnya dilaksanakan atau layanan umum di puskesmas tersebut tidak terkendala dan juga tidak ada penumpukan. Sekali lagi, apa sih tujuan negara memberikan hadiah ulang tahun cek kesehatan gratis? Kalau kita merujuk lagi janji kampanye Pak Prabowo di November 2023, semua punya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Dan cek kesehatan gratis ini merupakan program hasil terbaik cepat atau PHTC pemerintah nomor 2. Setelah kemarin sebelumnya wartawan meliput makan bergizi gratis. Dan ini juga sesuai dengan amanat undang-undang, tepatnya pasal 28H, bahwa masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Hari ini tidak hanya titik Puskesmas Ciater Tangerang Selatan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kantor Komunikasi Presiden mengajak serta Menteri dan juga Wakil Menteri untuk melihat pelaksanaan cek kesehatan gratis. Ada 19 titik, mulai dari Beji Depok, Ciater, Priuk Jaya, hingga di wilayah Surabaya. Nah, ini kabar baik untuk masyarakat Indonesia. Hari ini sudah dimulainya cek kesehatan gratis. Jangan ragu yang sudah mendapatkan tiket, ayo pilih tanggalnya, langsung cek kesehatannya. Demikian. Pak Menkes beberapa hari lalu kan menyatakan akan potong anggaran CKG bila peminatnya sedikit begitu. Ini bagaimana cara pemerintah mendorong masyarakat agar mengoptimalkan program ini? Lalu yang kedua Pak, dampak CKG terhadap perekonomian sendiri akan seperti apa sih Pak? Ya, tentu dampak perekonomian akan jangka menengah panjang. Jangka menengah tentu dengan sendirinya semua terantisipasi kesehatan kita. Yang kedua, bagi yang menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan bisa menggunakan fasilitas keanggotaan dari BPJS Kesehatan. Karena itu saya dan seluruh pihak mendorong kepada seluruh masyarakat jangan lupa yang menjadi peserta non-aktif segera mengaktifkan diri. Ada mekanisme yang sangat mudah di BPJS Kesehatan supaya tunggakan ataupun beberapa kewajiban iuran itu terpenuhi dengan mudah. Yang kedua, jangan lupa kalau kita ikut iuran BPJS itu bukan sekedar mendapatkan jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan. Ini adalah gotong royong sesama warga bangsa. Jadi melalui kepesertaan dan disiplin iuran, maka kita semua saling bahu-membahu. Yang kuat menolong yang lemah saling membantu. Jadi jangan melihat iuran BPJS Kesehatan itu sebagai beban. Jadikan itu sebagai arisan, gotong royong, bahu-membahu sesama warga bangsa. Sehingga kita saling bisa menolong seluruhnya satu dengan yang lain. Sehingga anggaran BPJS alhamdulillah masih aman sampai tahun depan, sampai tahun yang akan datang, dan akan aman terus kalau semua disiplin menjadi anggota peserta aktif. Silakan. Jadi mungkin penegasan lagi ya bahwa efisiensi anggaran itu tidak mempengaruhi PHTC cek kesehatan gratis. Sudah ada dianggarkan sesuai dengan DIPA 2025, bahkan juga Kementerian Kesehatan berkomitmen bahwa CKG ini akan diberikan haknya kepada seluruh masyarakat Indonesia, 281 juta rakyat Indonesia. Mungkin Pak Aslo bisa menambahkan? Ya, dan sekali lagi Kementerian Kesehatan sudah mengalokasikan anggaran, insya Allah program PKG ini akan berjalan dengan baik, insya Allah. Tersedia. Ya, dan anggarannya telah dialokasikan. Ada lagi? Mbak Caca tadi sempat menyebut kalau misalnya untuk hari ini 19 titik, itu maksudnya di wilayah mana atau apakah di seluruh Indonesia? Baik, jadi tugas dan fungsi dari Kantor Komunikasi Presiden ini adalah untuk menginformasikan, mengkampanyekan PHTC, program hasil terbaik cepat. Sama dengan MBG, kami mengajak Menteri dan Wakil Menteri dan juga Kepala Badan untuk ikut serta meninjau PHTC tersebut. Setelah kita melihat
dari jadwal menteri dan juga wamen, kita pilihkan 19 titik yang dikunjungi menteri dan wakil menteri. Itu tersebar di wilayah Indonesia. Dan ini tidak akan berhenti di sini. Nanti besok, beberapa hari ke depan, biasa suka ada request dari menteri, saya mau ngecek dong pelaksanaan cek kesehatan gratis di wilayah Brebes mungkin, di wilayah Kalimantan mungkin. Kami akan fasilitasi. Tujuannya apa? Supaya menteri-menteri kabinet ini kompak semuanya. Jadi PHTC di Kemenkes juga didukung dari Pak Menko di sini, didukung oleh Badan Pangan Nasional, didukung oleh menteri-menteri lainnya, supaya kelihatan ini bahwa apapun PHTC-nya, menteri dan juga wakil menteri semuanya support. Seperti itu. Seluruh Indonesia sudah berlaku untuk CKG ini? Betul, seluruh Indonesia sudah berlaku cek kesehatan gratis. Tapi kunjungan menteri yang nanti kalian akan lihat di media-media, itu kami pilihkan sesuai dari titik sebaran, dan memang kami prioritaskan di Jabodetabek karena memang jadwal dari menteri tersebut, tapi juga ada di wilayah Surabaya, dan nggak menutup kemungkinan nanti akan ada juga kunjungan di wilayah lainnya. Kalau dikira-kira ada berapa total yang sebenarnya sudah beroperasi gitu? Semua. Mungkin Pak Asnawi ya untuk detail berapa jumlah fasilitas kesehatan yang bisa CKG? Ya, kita sudah koordinasi dengan seluruh provinsi, semuanya pada siap. Dan sudah menyiapkan seperti yang kita lihat sekarang ini, dan kita perkirakan untuk tahap-tahap hari pertama atau minggu pertama sekitar 15 sampai 20 mungkin sampai 30 siap dilayani oleh puskesmas di seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi saya tegaskan, alhamdulillah kita semua warga bangsa bersyukur pemerintah sejak hari ini memberikan pelayanan cek kesehatan gratis di setiap puskesmas dan setiap hari. Jadi setiap hari ada pelayanan cek kesehatan gratis sesuai dengan hari ulang tahunnya. Yang hari ulang tahunnya lewat Januari, Februari masih diberi waktu sampai bulan April. Nah, setelah April, bagi yang lahirnya bulan April, tolong diingat-ingat, waktunya hanya 1 bulan. Jangan sia-siakan kesempatan cek kesehatan gratis. Jadi setelah MBG, makan bergizi gratis, hari ini CKG. Dua-duanya mengandung G, alias gratis. Boleh Pak, saya tambahkan. Mungkin tambahkan ya, bahwa operator CKG ini adalah pemerintah daerah. Nah, di sebelah kita ini ada Pak Ben. Pak Ben mungkin bisa menjelaskan support dari daerah untuk cek kesehatan gratis ini seperti apa. Monggo Pak Ali, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menko yang saya hormati, Bapak Kepala Badan Kebijakan yang saya hormati, Bapak dan Ibu, hadir juga Pak Menko, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Bapak Nana Supiana pada pagi hari ini. Jadi Tangerang Selatan sendiri tentunya